Ya, jadi inilah lokasi lokasi Nagaya menambang. Ya. Ya, kita biasa mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Ya, cuma udah 2 hari ini sampai jam 12 malam. Karena kita lagi pengisian ke tongkang. Mau pengiriman. Ya. Nah, ini Pak Beni yang namanya ore nikel. Ya, ini namanya ore nikel. Kita mungkin stok sampai hari ini setelah tadi isi tongkang sampai tadi malam kita masih ada sekitar 20.000 ton. Ya. Masih sedikit sebenarnya. Masih sedikit. Ya. Dibanding sama yang lain-lain. Bukan dibanding sama yang lain-lain. Ya. 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 Kita ini masih kecil banget lah. Jadi makanya banyak yang membandingkan gitu kan. Oh kok Nagaya kok baru begini, kok Nagaya kok cuma begini. Ya harap maklum, kita kan ya walaupun saya udah lama ya, tapi Nagayanya sendiri kan kita baru mulai. Nah, ya, yang seperti saya selalu bilang kan, Nagaya ini anggap aja anak yang masih merangkak. Iya betul. Sorry tadi gimana PB ini? Apa yang mau ditanyakan? Lupa saya tadi pertanyaannya. Ya, ya. Ah, ya, ya, ya. Mungkin buat teman-teman juga yang apa yang keluarganya ya bekerja di dunia tambang pasti paham lah. Kalau kita di dunia tambang itu bisa dibilang nggak ada liburannya. Ya. Jadi besok tanggal 25 ya. Besok itu ya kita libur 1 hari. Karena memberikan kesempatan bagi operator-operator yang Nasrani. Nah, terus mungkin nanti tanggal 31, 1 dan 2 kita juga stop operasi. Itu dia. Tapi kalau tidak ada tanggalan merah, maksudnya bukan tanggalan merah ya. Kalau tidak ada hari libur keagamaan terutama ya, nah itu kita tetap jalan. Yang ya ah oh oke. Oke. Ya, jadi saya mungkin udah pernah bahas ya sama Pak Beni ya, dulu-dulu ya, bahwa saya ini sebenarnya bukan mental CEO. Saya bukan mental CEO. Saya ini adalah seorang pekerja lapangan, aslinya. Nah, jadi saya pun menjadi CEO Nagaya itu bukan keinginan Pak Beni, tapi keharusan. Ya, kenapa? Karena ya kan konsep Nagaya ini kan saya yang membuat. Jadi otomatis ya saya harus tanggung jawab menjaga, membesarkan
dari konsep ini. Itu dia. Jadi saya mendapat titel CEO dan founder itu bukan karena keinginan, tapi karena keharusan. Ya, ya beginilah yang. Ya, betul. Nah, karena gini loh, kayak kita ya menjadi orang tua itu bukan keharusan. Ya, kita apa istilahnya, kita bisa memutuskan gitu loh, kita ingin menjadi seorang tua atau tidak. Ya, tetapi begitu kita sudah mengambil keputusan bahwa saya ingin memiliki seorang anak, nah, yang tadinya keinginan itu berubah menjadi keharusan. Begitu kita udah punya anak, ya kita harus menjadi orang tua, mau nggak mau kan? Nah, jadi itulah dia. Ya, begitu saya memutuskan saya akan menjalankan konsep Nagaya ini, ya berarti saya punya sebuah tanggung jawab, keharusan ya untuk membesarkan dia. Itu. Iya. Itu dia. Ya. Ya. Oke. Oke. Yang menjadi visi besar saya itu adalah yang pertama ya, yang paling awal Pak Benny. Ya, bagaimana saya ini bisa membuat suatu konsep ya, di mana saya bisa bikin banyak orang bahagia, banyak orang senang. Ya, senang ya, kalau senang itu relatif ya, tapi bagaimana konsep ini bisa membantu banyak orang. Nah, kan kalau kita mau ngebantu orang itu kan ada berbagai macam cara ya. Yang paling gampang adalah kita berdonasi, betul nggak? Kita memberikan sumbangan, ya. Tapi saya tanya nih sama Pak Benny nih, kita itu kalau kita memberikan sumbangan, ya, walaupun yang kita itu pengen ngasih sumbangan, pengen ngasih donasi, tetapi sedikit banyak pasti akan ada rasa ketidakrelaan. Nah, misalkan gini, kasih 10 juta aja kali ya, atau aduh, janganlah, sayanglah, kasih 5 juta aja deh, yang penting kan ngasih, gitu loh. Yang penting kan udah donasi, betul nggak? Nah, ya kalau buat saya pribadi itu gimana ya? Jadi ya kita mau menyumbang tapi ada rasa ketidakrelaan gitu loh. Walaupun sedikit, ya, walaupun ujung-ujungnya tetap. Nah, kenapa? Itu nggak salah Pak Benny. Itu bukan rasa yang salah ya. Saya nggak bilang bahwa itu salah, karena itu adalah sifat dasar manusia, gitu loh. Semua manusia itu pasti ada berbagai macam rasa, termasuk rasa egois. Egoistis itu pasti ada, tinggal tergantung kadarnya besar atau kecil. Nah, jadi saya berpikir begini, bagaimana caranya saya bekerja, ya. Kenapa? Kalau saya berdonasi kan saya udah capek-capek kerja, terus saya memberikan apa hasil pekerjaan saya ini kepada orang lain, betul nggak? Nah, itu yang bikin orang jadi nggak terlalu rela gitu loh. Ya, kenapa? Saya udah capek-capek kerja loh, ya kan? Nah, tapi bagaimana caranya saya bekerja untuk diri saya nih? Anggap saya egois ya. Saya bekerja untuk diri saya sendiri. Tetapi di saat yang sama, saya bisa membantu orang lain. Saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya bisa berkontribusi bagi orang lain. Gimana caranya? Nah, dari situlah muncul konsep Nagaya ini.
konsep berbagi. Simple kan? Kayak di sini, saya sekarang di sini, saya kerja, anggap aja saya kerja ini buat diri saya sendiri. Anggap aja saya egois. Saya kerja buat diri saya sendiri. Saya kembangkan Nagaya ini. Secara otomatis, saya memberikan benefit nggak buat banyak orang? Secara otomatis. Secara otomatis. Betul. Nah, anggap aja saya egois lah buat diri saya sendiri. Karena saya pernah bilang sama Pak Benny kan, saya bikin Nagaya ini bukan untuk sosial. Betul. Nagaya ini adalah bisnis. Ya, bukan untuk sosial. Nah, kenapa saya selalu bicara Nagaya ini aset masa depan, bukan aset bulan depan, bukan aset minggu depan. Apalagi aset cuma buat besok. Ya, kenapa? Karena saya pun ingin mewariskan Nagaya ini kepada anak-anak saya. Betul, saya masih ingat tuh pesan Pak John seperti itu. Halo? Oh ya. Betul. Ya. Nah, itu dia. Jadi ya itu tujuan, itu pertama kalinya. Nah, kedua kali alasannya adalah saya suka dengan teknologi blockchain. Saya suka. Karena saya sendiri pun walaupun orang lapangan, tapi saya juga suka IT. Ya, saya suka teknologi blockchain. Tapi yang saya kurang setuju atau kurang sependapat adalah penggunaannya. Nah, banyak penggunaan teknologi blockchain ini untuk tujuan yang tidak benar. Nah, jadi seolah-olah orang banyak yang bilang, itu kan koin angin, itu kan token angin, itu kan barang dari angin. Betul, kita tidak bisa menyalahkan orang yang mengatakan seperti itu. Kita tidak bisa menyalahkan. Betul. Karena memang banyak yang seperti itu. Yang kenyataan dan realita. Dan sayangnya, yang disukai orang. Halo, Pak Benny mungkin harus agak sering ini Pak, supaya saya tahu ini koneksinya masih jalan apa enggak. Iya, siap. Tadi ada sempat sedikit nge-lag, tapi sekarang udah oke. Ya, saya agak takut. Ya. Jadi ya memang saya belum bisa pindah, kita punya ini agak terbatas jaringannya. Jadi saya ingin menciptakan sesuatu yang memang memiliki nilai, ya benar-benar memiliki nilai, benar-benar memiliki benefit yang bisa dirasakan, ya kan, dengan teknologi yang sangat luar biasa. Itu dia. Oke. Jadi teknologi itu luar biasa. Kalau dipergunakan untuk hal yang salah ya malah jadi negatif banget. Sesuatu yang luar biasa kalau dipakai untuk tujuan yang negatif ya hasilnya akan jadi luar biasa buruk. Betul. Ibarat kata seperti itu sudah sebuah bisa pisau kita lihat ya. Betul. Pisau yang sangat bagus kalau dipakai sama contohnya sama chef. Bagus. Ya. Tapi kalau dipakai sama orang jahat bisa membunuh orang, menimbulkan korban. Itu dia. Betul. Nah, jadi ya memang kita tidak bisa menyalahkan. Karena selama ini itu ya aset-aset digital, aset kripto yang beredar itu konsepnya seperti itu. Dan itu yang sudah dipahami istilahnya udah masuk ke dalam otak semua orang penggemar blockchain bahwa harus seperti itu gitu loh. Padahal kita lihat yang seperti itu sekarang bagaimana jadinya. Nah, itu dia. Makanya kan saya selalu perenkan, ya kalau jangan Anda memaksakan untuk membeli Nagaya ini, jangan pernah memaksakan diri, ya pelajari betul-betul, pahami betul-betul, ya. Setelah itu baru Anda beli.
Kenapa? Saya yakin kalau Anda sudah paham dengan konsep Nagaya ini, ya Anda akan merasakan apa yang saya rasakan. Setuju. Karena itu yang saya rasakan juga, Pak Jon. Iya. Iya. Itu dia. Jadi ya saya juga minta nih ke teman-teman ya. Mungkin ada kesalahan saya juga, Pak Benu. Karena kita mulai Nagaya ini dimulai dengan proyek yang menambang nikel. Wih, kayaknya luar biasa sekali ya. Jadi Sebenarnya saya malu. Jadi kesannya seperti sebuah perusahaan raksasa gitu ya Pak, image-nya ya. Oh, betul. Kok perusahaan raksasa masih begini? Kok perusahaan ini masih begini? Saya sebenarnya malu. Kenapa? Karena kita ini masih numpang. Ya, kita ini masih numpang. Kita ini masih diberikan apa ya istilahnya ya, privilege lah. Ya, karena ada hubungan keluarga, karena ini kita masih dikasih privilege untuk menambang di sini. Gitu loh. Iya. Jadi ya mohon Nagaya ini juga jangan dibanding-bandingkan dengan perusahaan yang sudah wow gitu ya, yang sudah 100 tahun lebih di dunia tambang gitu. Ya. Jadi ya Pak Beni kira-kira kalau Pak Beni mau bergabung di perusahaan yang sudah 100 tahun di dunia tambang ya Pak, apakah bisa dengan $1 Pak? Saya rasa agak mimpi Pak. Mimpi di siang bolong. Nggak mungkin aliasnya. Nah, mungkin bisa beli saham mereka kalau mereka sudah TBK, Betul, kalau sudah TBK. Tapi apakah manfaatnya benar-benar bisa dirasakan? Saya rasa tidak bisa sih, karena dengan kan modal $3. Iya, karena nggak mungkin, karena itu terlalu kecil. Nah, jadi ya mungkin kesalahan saya juga ya, karena memulai proyek pertama itu proyek tambang nikel. Kenapa? Saya selalu bilang kan, kenapa sih kita memulai tambang nikel ini? Kalau kita ingin memulai suatu proyek, lebih baik kalau kita memulai proyek yang kita paham, yang kita tahu bagaimana cara melakukannya. Betul nggak? Betul. Daripada kita coba-coba. Nah, kebetulan ya inilah yang saya tahu. Dan kita dapat kemudahan, dibantu, boleh numpang. Nah, makanya saya tuh nggak ini Pak Beni nggak pede gitu loh untuk bilang bahwa Nagaya. Ada yang bilang gini, coba tunjukin apa namanya, izin pemilik IUP-nya mana, gini Nagaya saya nggak ketemu. Ya karena bukan Nagaya yang punya IUP ini. Betul, karena Nagaya masih menumpang. Sampai bego, nggak bakal nemu. Numpang, kita ini masih numpang. Nah, tapi apakah ada keinginan saya dan cita-cita saya supaya Nagaya ini punya sendiri IUP, punya sendiri lokasi, ya pasti mau. Betul. Tapi semua itu dimulai dari hal yang kecil, ya. Jadi tolong jangan samakan kami dengan perusahaan yang sudah ratusan tahun lah. Ya saya sih seneng-seneng aja ya. Kalau kita sudah dibandingkan kan artinya kita sudah secara tidak langsung mendapatkan pengakuan. Betul. Ya tapi tolonglah. Masa dibandingin sama Taipan kan gitu ya. Nah. Ya. Dan kalau ini Pak Jon, kan ya. Pak Jon sering mengatakan bahwa Pak Jon membangun Nagaya ini diciptakan bukan sebagai aset hari esok, bukan sebagai aset minggu depan, bukan sebagai aset bulan depan ataupun tahun depan. Tadi saya bergeser. Oh ya, oke, saya ulang ya. Nah, jadi Pak Jon kan sering menyampaikan. Pak Jon kan sering menyampaikan bahwa Pak Jon menciptakan Nagaya ini dengan tujuan
bukan sebagai aset hari esok, aset minggu depan, aset bulan depan ataupun tahun depan, tapi Nagaya diciptakan sebagai aset masa depan. Nah, mungkin boleh digambarkan sedikit Pak John yang dimaksud dengan aset masa depan yang Pak John pernah bicarakan juga ke saya bahwa ini akan bertujuan untuk diwariskan turun-temurun supaya bisa menikmati satu dengan yang lainnya gitu Pak. Oke. Saya ambil contoh, dan ini contoh ya. Ini contoh dan juga saya sebut merek. Mungkin Pak Benny tahu saham BCA. Betul. Saham Bank BRI. Ya. Saham Bank Gudang Garam. Bank sih. Saham Gudang Garam. Saham perusahaan yang sudah lama. Ya. Kira-kira kalau Pak Benny beli saham itu 30 tahun yang lalu, atau orang tua Pak Benny kira-kira beli saham itu 30 tahun yang lalu dan simpan buat Pak Benny, kira-kira apa yang akan Pak Benny rasakan hari ini? Benefit berupa dividen Pak, tahunan. Nah, benefit berupa dividen tahunan, betul nggak? Ya, betul. Seandainya saya beli saham mereka itu, atau Pak Benny beli saham mereka itu senilai 10 juta ya, atau orang tuanya lah, beli senilai 10 juta 30 tahun yang lalu, dibanding sekarang Pak Benny beli saham mereka 10 juta, nilai total 10 juta, kira-kira dividennya jauh beda nggak Pak? Tentunya kalau jumlahnya sama, maka hasilnya sama. Tapi kalau kita katakan dengan nominal, misalkan contoh 10 juta 30 tahun yang lalu dengan 10 juta tahun sekarang, tentu dapat sahamnya lebih dikit. Dan itu yang akan membuat hasilnya berbeda. Nah, jadi Pak Benny lebih senang kalau dulu orang tuanya ya membeli saham, anggaplah BCA ya senilai 10 juta 30 tahun yang lalu, dibanding beli sekarang senilai 10 juta, betul? Betul. Karena jumlah sahamnya lebih banyak dan dividennya tentu lebih banyak. Iya. Ya, itu dia. Nah, jadi itu yang Pak, sorry kalau nggak ini saya matiin aja ya videonya ya. Oh, oke. Siap. Biar koneksinya lebih lancar. Betul, ya. siap Pak. Nanti kalau udah mau tutup saya kasih lihat lagi lah. Siap. Ya. Siap. Nah, oke. Oke. Yang lebih lancar kayaknya nih. Ya. Ya. Nah, ya jadi kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Sama kayak kita beli rumah. Ya. Coba deh bandingkan deh rumah di Sudirman 30 tahun yang lalu dengan sekarang. Jauh berbeda. Ada dua. Nah, jadi itulah aset-aset yang memang bisa diwariskan. Tujuannya jangka panjang. Saya mohon maaf nih. Saya bukan menjelekkan nenek moyang ya. Bitcoin itu kan sedikit banyak juga nenek moyang dari kripto. Betul. Ya. Tapi kalau kita mewariskan Bitcoin kepada anak-anak kita, mereka deg-degan nggak kira-kira? Bukan deg-degan lagi Pak. Kalau bisa malah segera jual supaya benar-benar jadi duit daripada nanti jadi ampas. Semua orang pada bilang tenang saja harganya naik, tenang saja harganya naik. Tapi mau naik itu deg-degan dulu kayak orang naik roller coaster, betul nggak? Betul, setuju banget. Nah, jadi ada salah satu cita-cita saya, Pak Benny mungkin tahu ya, kan saham ada saham gorengan, ada saham blue chip. Betul. Nah, contoh saham blue chip, ya kayak Bank BRI, Bank BCA gitu. Itu rata-rata pemegang sahamnya, mereka sudah tidak lagi melihat berapa harga sahamnya. Setuju. Yang mereka lihat adalah benefit dividen. Berapa banyak yang bisa dapatkan. Betul. Atau berapa ekuitas perusahaan yang bisa bertambah. Betul. Jadi ada dua. Keuntungan itu bukan cuma dari saham, dari dividen, tapi juga ini perusahaan ini ekuitasnya bertambah nggak ini? Asetnya bertambah nggak ini? Betul. Nah, itu dia.
ya. Nah, jadi nanti akan terbagi, dan tujuan saya ingin menjadikan Nagaya ini ya mungkin blue chipsnya kripto lah. Wow. Mantap. Ya. Nah, kenapa? Untuk bisa seperti itu ya kita butuh begini, seperti ini nih, aset, ya kan, ekuitas. Ini yang kita butuh. Simpanan. Nah, itu yang kita butuh. Gitu loh. Jadi bukan saya itu anti dengan blockchain, bukan. Saya kalau mau bikin koin-koin yang dari angin seperti yang orang-orang bilang itu, Pak Benny udah tahu lah. Iya. Bisa apa enggaknya. Nah, itu dia. Tapi bukan itu yang kita tuju. Bukan. Yang di sini saya ingin adalah membangun sebuah perusahaan. Jadi yang harus diingat bahwa di Nagaya ini kami membangun perusahaan. Kami bukan cuma membangun aset digital. Ya. Berarti begini Pak John, kalau bisa saya simpulkan Pak John, bisa dikatakan bahwa kan kalau saya melihat kan seperti Warren Buffett. Warren Buffett itu kan beliau membeli saham, tapi tujuan beliau bukan untuk dijual sahamnya. Tapi beliau membeli saham itu bertujuan supaya bisa menjadi mesin cetaknya beliau. Karena beliau sendiri kan pernah buat quote ya, jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang ketika Anda tidur, maka Anda akan bekerja sampai Anda mati. Nah, dan di sini kan kalau kita lihat Warren Buffett itu menghidupi apa yang menjadi quotes-nya dia. Jadi dia benar-benar memiliki sebuah aset produktif yang menghasilkan uang terus-menerus untuk Warren Buffett itu sendiri. Nah, saya melihat di sini Nagaya ini bisa membuat kita seperti Warren Buffett, di mana kita bisa mendapatkan penghasilan dengan cara ya udah kita cukup memperbanyak aset produktif, sehingga aset produktif inilah yang akan menghasilkan uang buat kita. Nah, kalau saya lihat ini kan Nagaya salah satu yang menjadi sasaran yang ideal yang seperti disarankan oleh Warren Buffett gitu kan. Karena kalau saya lihat kan tujuan saya pribadi ketika membeli Nagaya, walaupun awalnya saya mikir oke, saya beli Nagaya nanti target saya kalau udah 1 miliar saya akan jual 10%. Kalau udah naik lagi saya jual lagi 10% sampai habis. Tapi kan setelah saya berbincang-bincang dengan Pak John dan akhirnya saya mendengar langsung tujuan utama Pak John buat dan kedepannya Nagaya akan seperti apa, akhirnya kan saya sendiri langsung banting setir, langsung memutuskan tidak ada satupun koin yang saya jual gitu. Karena apa? Saya sudah bisa melihat apa yang akan dikerjakan Nagaya ke depan dan apa yang menjadi blueprint ataupun gambar besarnya yang sudah Pak John rancang. Dan ini saya tularkan juga Pak John kepada tim supaya semua tim Benilu ini bisa menangkap. Jangan sampai kita menyesal kita sudah buang aset produktif ini, sedangkan orang lain yang menikmati, sedangkan kita yang menunggu gitu kan. Nah, jadi seperti itu Pak John. Betul. Jadi gini Pak Benny, kita nggak bisa memungkiri pasti akan ada juga orang yang memanfaatkan lah ya. Sebenarnya dengan kita belum masuk exchanger ini, saya lihat sudah cukup banyak orang yang memanfaatkan momen di mana mereka bisa menjadi perantara. Betul. Ya, mereka bisa menjadi perantara supaya ya kita makan dari selisih lah kalau kita bilang ya. Betul. Makan dari selisih lah. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Ya, kenapa? Keputusan untuk menjual itu ada di individu masing-masing. Setuju. Kami dari perusahaan hanya bisa menghimbau. Saya pribadi pun hanya bisa menghimbau. Ya. Nah, kenapa? Untuk mereka bisa jualan, itu mereka butuh dua, yaitu pembeli dan penjual. Betul. Otomatis untuk bisa bikin orang mau beli, mereka akan bicara yang bagus-bagus. Betul. Demikian juga sebaliknya. Kalau orang sudah mau beli, tapi mereka nggak ada stok, akhirnya apa yang mereka lakukan?
Otomatis kalau Mereka tidak ada bicara stok, mereka FUD. Nah, itu dia. Makanya kami dari perusahaan tuh ya hanya bisa mengedukasi teman-teman, ya kan? Kami hanya bisa menghimbau. Nah, itu dia. Makanya saya selalu katakan, jangan di Nagaya ini dengan uang panas. Betul, setuju. Ya. Saya masih ingat banget itu. Kalau memang tujuan Anda adalah untuk mendapatkan keuntungan yang singkat, ya silahkan cari aset yang lain. Itu dia. Betul. Nah, betul. Kenapa? Saya selalu begini. Saya selalu bilang ya, dalam investasi itu ada 3. Profit besar kecil, resiko besar kecil, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Betul. Untuk bisa mendapatkannya. Jadi orang selama ini cuma bilang high risk, high profit, low risk, low profit. Enggak, sebenarnya ada yang ketiga. Waktu. Ya, waktu. Nah, tapi kita cuma bisa dapat 2. Ya, jadi kalau Anda mau high risk, mau high profit, dan waktunya cepat, kan pasti pengennya juga low risk ya. Namun sayangnya, mohon maaf, nggak bisa dapat. Nggak ada itu. Betul. Kalau ada pun saya mau. Kapan lagi ya Pak Jo ya? Ya, kalau ada pun saya mau. Ya. Nah, seperti contoh ini, orang bilang, wah, nambang, itu untungnya gede loh. Untungnya gede loh. Tapi resikonya kayak apa? Resikonya nyawa manusia. Nah, resikonya kayak apa? Gitu loh. Nah, salah satu alasan juga kenapa saya selalu ada di sini, yaitu untuk meminimalisir resiko. Ya, saya ingin menjamin bahwa semua operator kita, semua operasional kita safety, ya, mengikuti aturan yang berlaku dan seaman-amannya. Nah, berhubungan dengan ini, saya baru ingat nih. Nah, ini saya dapat laporan, ada katanya tim dari Pak Benny itu, ya. Oh itu, iya. Datang ke lokasi, ya. Ya, 2 orang ibu-ibu, mungkin ada beberapa orang karena yang difoto 2 orang ibu-ibu, ya. Nah, saya senang dengan antusiasnya, ya. Saya menghargai antusiasnya, tapi mohon maaf banget, ya. Kenapa? Karena ya ini bukan tempat wisata. Itu dia. Segala hal, aktivitas, segala hal yang terjadi di sini, ya ini pun menjadi tanggung jawab kami. Betul. Itu dia. Ya, jadi ya kita mohon maaf, bukan kita melarang, bukan saya nggak senang kalau kedatangan tamu, apalagi dikunjungi, saya senang. Tapi ya mohon maaf, kita pun harus menjaga keamanan lah. Betul. Jangan sampai terjadi apa-apa, terus begitu ditanya, oh ini kenapa ini? Oh ini mau datengin Pak John gitu kan, mau datengin Nagaya gitu. Nah itu resikonya pun nanti ada di kita. Gitu dia. Jadi konsekuensinya pun ya jatuhnya ke Nagaya juga gitu loh. Betul. Nah jadi itu yang saya minta supaya ya yuk kita sama-sama jaga yuk Nagaya ini. Gitu. Karena walaupun numpang, walaupun dapat privilege, tapi tetap kalau yang namanya safety ya kita harus ikuti. Nomor 1, betul. Betul. Jangan sampai ada apa-apa, ya kan? Betul. Nah, ya. Untung Pak Benny ada bicara itu. Saya baru ingat. Saya juga kaget waktu mendengar Pak John. Oh ternyata ibu-ibu itu, emak-emak itu dari tim Benny Lu. Saya juga kaget. Saya baru ngeh itu ketika admin saya mengatakan bahwa itu dari tim Benny Lu yang datang gitu kan. Waduh, tanpa pengetahuan saya, karena kalau pasti melalui saya pasti akan menyarankan untuk tidak ke sana karena kan sangat beresiko ya, terutama keselamatan karena area tambang, apalagi di foto itu kan tidak pakai safety kan, APD kan. Nah, makanya saya agak khawatir juga gitu kan.
Nah, apalagi jalan menuju kemari ya, itu yang sangat betul, yang sangat beresiko itu sebenarnya jalan pada saat menuju ke lokasi. Iya. Ya, karena truk-truk semua. Itu dia. Belum lagi medan jalannya itu kan begitu berantakan kan, takut kepleset jatuh atau gimana gitu, bahaya. Betul. Itu dia. Jadi ya saya mohon, saya menghimbau ya untuk ya kalau bisa jangan diulangi lagi lah. Saya mewakili. Untung nggak ada tim safety itu kemarin. Oh iya. Kalau ada tim safety gawat itu, bisa berdampak buat Nagaya ditegur nanti. Itu. Iya. Betul. Iya Pak John, saya mewakili tim Benilo mengucapkan mohon maaf atas ini ya. Kesalahan yang dibuat oleh tim. Bukan Nagaya itu pelit, oh ditutup-tutupi atau apa gitu, bukan. Ya ini semata-mata demi menjaga operasional kita bersama lah. Setuju. Ya, karena ini kan jantungnya Nagaya ini. Betul. Ya. Betul. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak John sebelum Pak John kembali beraktivitas kembali. Ya. Saya pengen nanya Pak John. Kan kalau saya lihat nih ya, kebanyakan CEO itu memutuskan untuk memilih di ruangan ber-AC, memilih duduk di kursi nyaman direktur gitu ya. Atau memilih mungkin liburan dengan partner bisnis dan lain sebagainya. Nah, tapi kan Pak John saya lihat sendiri bukan tipikal CEO seperti itu. Nah, dan saya pengen tahu nih Pak John, apa sih harapan Pak John dengan effort yang sudah Pak John keluarkan untuk para holders yang benar-benar loyal terhadap Nagaya ini Pak John? Oke. Alasan ketiga ya tadi saya lupa. Ketiga berarti sekarang. Kenapa saya ada di sini? Ya, di sini adalah juga sebagai support buat teman-teman kita, buat staff-staff yang operator-operator yang ada di sini. Ya, jadi bukan saya nggak percaya mereka sini sudah berpengalaman bertahun-tahun. Ya. Berpengalaman bertahun-tahun, dan ini mereka yang saya rekrut. Nah, tapi ini adalah sebagai bentuk support. Oke. Ya, supaya mereka juga ya kan menjadi bos itu ada dua Pak Benny. Ya, pemimpin itu ada dua macam, bos atau leader. Iya, setuju. Nah itu kan sering dibahas. Iya, sering dibahas. Ya kan, apa bedanya antara bos sama leader? Ya, nah, saya dari kecil dididik untuk menjadi seorang leader. Bukan dididik untuk menjadi seorang bos. Ya, itu dia. Dan Nagaya ini ya saya bilang tadi, anak yang masih kecil. Pak Benny, kira-kira kalau anaknya masih kecil ditinggal-tinggal nggak Pak ke luar negeri Pak jalan-jalan? Dibawa-bawa Pak, lebih tepatnya. Nah, pertanyaan saya satu, ini proyek bisa saya bawa nggak kalau saya jalan-jalan? Masalahnya nggak bisa Pak. Nah, jadi kalau anaknya nggak bisa pergi, orang tuanya jalan-jalan nggak kemana-mana? Enggak, pasti akan menemani anaknya dan menjaga anaknya setiap waktu. Ya, kalau kita berbisnis Pak, ada saatnya di mana kita memang harus berkorban. Setuju. Ada saatnya di mana kita harus ya bersakit-sakit dahulu lah. Nah, ini bukan saatnya untuk bersenang-senang, bukan. Pak Benny tahulah ceritanya bagaimana saya merintis Nagaya. Iya, betul. Kan saya udah cerita tuh. Nah, ya. Jadi buat saya ini bukan saatnya saya untuk bersenang-senang. Itu dia. Saatnya adalah nanti ketika Nagaya sudah membuktikan progresnya dan proyek semua sudah berjalan lancar dan sudah sesuai target yang Pak John katakan. Impian Pak John ada 30 proyek dan belum lagi nanti ada
lanjutan dari pilot project ya Pak John ya. Ya, ini Naga ini pilot project. Naga ini pilot project. Kita ingin membuktikan bahwa sebuah digital asset itu tidak harus selalu dari angin. Bukan berarti cuma angka kosong doang. Betul. Ya. Nah, tidak semua orang bisa memahami. Saya yakin tidak semua orang bisa memahami. Tapi disitulah yang akan membedakan. Kalau semua orang bisa memahami, nggak ada orang miskin, Pak. Setuju. Maaf ya, saya bukan mengejek, bukan sama sekali tidak. Nah, tapi ya memang ya kita harus bisa gitu loh membedakan. Kita harus bisa membedakan yang mana yang memang benar-benar bisa dianggap sebagai aset atau yang mana yang gambling. Betul. Ya. Nah, jalan Naga ini masih panjang, Pak. Jalan Naganya masih panjang. Betul. Ini baru awal dari permulaan ya, Pak ya. Betul. Permulaan pun ini masih di awalnya ini. Iya, betul. Jadi belum saatnya lah. Saya untuk apa ya, untuk bersenang-senang gitu. Dan nggak pernah kepikiran, Pak. Sejak saya memulai Naga ini nggak pernah kepikiran. Betul. Yang saya lihat adalah Pak John ketika sudah mulai ya, ketika 1 juta Nagaya terjual, proyek mulai berjalan. Nah, di saat itulah Pak John itu sudah menjadi dirinya Pak John yang seutuhnya ya. Langsung turun ke lapangan, mengawasi setiap perkembangan dari proyek, benar-benar mengawal lah ya. Mengawal sampai ini sesuai dengan yang Pak John harapkan. Dan juga saya melihat Pak John tidak pernah lelah ya. Bahkan kemarin aja saya sampai kaget Pak John. Yang waktu kemarin kita sempat video call malam-malam. Saya kaget, wah jam segini aja Pak John masih di tambang. Di pelabuhan malah lagi ngeloading ini ya nikel ya. Terus ditambah beberapa hari yang lalunya juga kan sempat kita chattingan. Itu kan kalau nggak salah subuh ya, subuh 2:30 gitu. 3 pagi. Iya, betul. 3 pagi. Iya, dan itu ternyata Pak John masih lagi analisa laporan segala macam. Wah, ini kalau saya lihat ya, kalau teman-teman semua holders tahu apa yang dikerjakan Pak John, tentunya pasti mereka bisa melihat Pak John apa yang Pak John sudah rancang dan apa yang saya lihat, pasti harusnya mereka bisa lihat dan mereka pasti tentunya tidak akan lagi yang namanya meragukan Nagaya, tapi benar-benar malah sebaliknya, malah makin sayang dan makin cinta dengan Nagaya dan nggak mau dilepas nih Pak John. Ya memang itu harapannya. Ya kenapa? Karena yang namanya penyesalan selalu datangnya terlambat. Betul. Ya kan. Jujur saya selalu mengatakan sama orang-orang, saya tidak peduli berapa harga Nagaya nantinya. Ya, walaupun sudah $10.000 satu Nagaya, $100.000 satu Nagaya, saya tidak peduli. Jadi kalau pendapat saya pribadi ya, betul, kenapa? setuju. Karena harga itu hanya bermanfaat buat saya 1 kali saja. Betul, setuju. Yaitu kapan Pak Benny? Kapan saat nilai dijual. Itu ada manfaatnya buat saya? Saat dijual. Saat dijual. After that, finish. Sedangkan setelah saya jual, berapa kali manfaat yang saya hilang? Banyak. Nah, itu dia. Jadi makanya jujur saya sih ya nggak peduli berapa harga Nagaya nanti. Yang saya peduli adalah bagaimana performa dari setiap proyek yang dijalankan oleh Nagaya. Yes, mantap. Mantap sekali. Ya. Nah. Oh ya, oke. Ya, jadi gini. Nah, ini namanya Pak Agus. Oke. Ya, Pak Agus ini grade controller. Jadi dia yang mengkoordinasikan produksi. Wah. Nah, Pak Agus sudah berapa tahun Pak di nikel Pak?
Nah, 38 tahun. Wow, 38 tahun. Ya, 17 tahunnya di Antam. Oh, 17 tahun Antam. Ya. Oke. Ya, selebihnya di daerah ini, di Akarmas. Oh. Oh ya. Nah, ini penjelajah ini. Ya. Ya, jadi Pak Agus ini udah 30 tahun lebih. Ya, jadi udah ini ya Pak ya, udah bosen-bosen ngeliat Google ya Pak ya. Ya, ya udah, terima kasih Pak Agus. Ya. Nah, ya. Sorry, saya kepencet lagi. Salah. Masih bisa nggak nih video call-nya ini? Sebentar. Loh, udah nggak apa-apa Pak Benny? Iya. Tadi saya kepencet. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, ya. Pak John, Okay. Sebagai penutup, saya ya. mau meminta Pak John memberikan pesan-pesan kepada teman-teman sebagai holder, gitu kan. Nah, kira-kira pesan apa Pak yang Pak John ingin sampaikan sebagai pesan penutup akhir tahun untuk para holders nih Pak? Oh ya. Ya, jadi memang seperti yang saya katakan tadi ya, saya berharap bahwa teman-teman semua di sini ya, yang terutama yang ada di timnya Pak Benny Lu ya di Nagaya Family ini ya, saya harapkan sudah mulai bisa memahami lah apa sih tujuan Nagaya ini ke depannya. Ya, kita tidak pernah hanya mau memberikan aset yang hari besok atau minggu besok atau bulan besok atau tahun besok, tidak, tapi kita memang bertujuan untuk menciptakan aset yang memang benar-benar bisa menjadi masa depan ya, bukan hanya bagi kita yang ada sekarang tapi juga bagi generasi penerus kita. Nah, jadi saya harapkan seperti itu ya, dan juga ya saya berterima kasih sekali ya karena dukungan semuanya, semua pihak, semua Nagaya Hodler, ya kan. Nah, memang kita tuh masih jauh dari sempurna, ya, kita masih jauh dari sempurna. Nah, seperti yang saya bilang, selalu saya katakan bahwa Nagaya ini masih seperti anak yang baru merangkak, jalan pun belum bisa. Nah, tapi ya, ayo kita jaga bersama-sama, ya kan, kita dukung secara bersama-sama. Nah, saya percaya ke depannya ya ini bisa menjadi seorang anak yang membanggakan bagi orang tuanya. Itu dia. Nah, terus juga ya saya berpesan kepada teman-teman semua, ya memang kita itu sudah mulai mendapatkan exposure ya. Kita sudah mulai mendapatkan ya walaupun sedikit tapi sudah mulai mendapatkan pengakuan lah. Nah, jadi mungkin akan banyak ke depannya juga orang-orang yang atau perusahaan-perusahaan atau grup-grup yang akan menggunakan nama Nagaya, ya, menggunakan nama Nagaya untuk kepentingan mereka. Yang saya ingatkan adalah bahwa semua bentuk kerjasama, kemitraan itu hanya yang tercantum di dalam website Nagaya. Itu dia. Jadi kalau memang ada yang menawarkan atau apa, silahkan Bapak Ibu melihat ke website Nagaya, ada nggak tentang mereka. Kalau tidak ada, ya berarti tidak pernah mendapatkan pengakuan secara resmi bentuk kerjasamanya atau apapun itu bentuknya. Itu dia. Jadi saya himbau untuk berhati-hati, apalagi kalau ada yang menggunakan nama Nagaya ya. Nah, apalagi sekarang kita ada promo yang 1000 ya. Ya, 1000 Nagaya yang dia sampai lupa. Saya sampai lupa namanya apa, 1000 Nagaya itu. Ya, ingat bahwa semua pengumuman resmi itu pasti akan langsung datang dari channel-channel resmi juga. Itu dia. Jadi, harap berhati-hati. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dulu, Pak Benny. Oke, siap, Pak John. Dan terima kasih juga Pak John sudah meluangkan waktu pagi hari ini, tiba-tiba dijebak oleh saya. Oke. Ya.
Iya, Pak John, Ya. semangat beraktivitas. Dan Ya, saya sama-sama. doakan tetap sehat, tetap diberkati, Amin. dan tetap terus menjadi Sama-sama. pemimpin, leader yang mengemban amanah para holders, yang benar-benar bisa mewujudkan impian kami semua. Amin. Terima kasih Pak John. Ya, saya ucapkan selamat Natal bagi yang merayakan dan juga tahun baru buat semuanya. Siap Pak John. Sama-sama Pak Benny, thank you. Oke, Terima thank you. kasih. Sama-sama Pak John. Ya. Ya. Mari.